Kita mungkin sudah tahu bila fx sama dengan x pangkat n, maka turunan f aksen x atau dxn dx adalah n kali x pangkat n min 1. Atau bila y sama dengan fx sama dengan x pangkat 4, maka dy dx itu sama dengan f aksen x atau turunan x4 terhadap x sama dengan 4x pangkat 3. Kalau kita miliki misalnya y sama dengan x pangkat 5, maka dy dx kita tahu sama dengan 5x pangkat 4. Kalau kita punya y sama dengan 1 per x pangkat 8, itu kita buat menjadi, kalau mau dicari dy dx, kita boleh buat ini menjadi x pangkat minus 8. Sehingga ini menjadi minus 8 x pangkat minus 9. Ya. Dan kalau kita punya y sama dengan akar 3 dari 4, x pangkat 4 diakarkan 3 menjadi x pangkat 4 per 3, maka dy dx adalah 4 per 3 x pangkat 4 per 3 dikurang 1 menjadi 1 per 3. Sama dengan 4 per 3 akar 3 dari x. Pertanyaan yang saya ingin ajukan pada saat ini adalah, bagaimana kita tahu bahwa bila y sama dengan x pangkat n, maka dy dx atau dx pangkat n dx itu adalah, tanda tanya, kok tahu sama dengan x pangkat n kali x pangkat n min 1? Tahu dari mana rumus ini? Nah, saya akan jelaskan kenapa dapat rumus ini. Tapi saya mulai dulu dari bila saya punya begini, a kuadrat min b kuadrat, maka itu akan menjadi a min b kali a kuadrat, a tambah b. Bila a pangkat 3 min b pangkat 3, ini menjadi a min b kali a kuadrat tambah ab tambah b kuadrat. Kalau dia mulai a pangkat 4 kurang b pangkat 4, ini akan menjadi a min b kali a pangkat 3. Perhatikan kalau ini a pangkat 3, maka di sini pasti a-nya a kuadrat turun 1, b-nya naik dari b pangkat 0 menjadi b pangkat 1. Tambah kemudian a-nya menurun, a pangkat dari a pangkat 3, a pangkat 2 menjadi a pangkat 1. B-nya dari b pangkat 0 di sini tidak tertulis. B pangkat 1 ini menjadi b pangkat 2. Tambah terakhir tentunya a pangkat 0. A pangkat 0 tidak usah ditulis. Ini b pangkat 0, b pangkat 1, b pangkat 2, berarti ini b pangkat 3. Dan bila ada ini a pangkat 4 min b pangkat 4, sesudah a min b ada 4 suku. Bila a pangkat 3 min b pangkat 3, sesudah a min b akan ada 3 suku. A kuadrat min b kuadrat, maka sesudah a min b ada 2 suku. Dan ingat, terlihat di sini, kalau ini a pangkat 4, sesudah a min b, a-nya menurun dari a pangkat 3, a pangkat 2, a pangkat 1, a pangkat 0. Ini pangkat 0 tidak usah dituliskan, a pangkat 0 1. Kemudian b-nya mulai dari b pangkat 0, b pangkat 1, b pangkat 2, b pangkat 3. Jadi misalnya lagi satu contoh lagi, bila a pangkat 5 min b pangkat 5, ini pasti akan menjadi a min b. Pasti ini berapa? A pangkat 4, karena ini 5 di sini kurang 1. Kemudian mulai ini menurun 1, jadi a pangkat 3 b. Kemudian di sini menjadi menurun 1 lagi a-nya, a pangkat 2, sedangkan b-nya naik, jadi b pangkat 2, karena di sini 1, di sini 0. Kemudian a pangkat 1, b pangkat 3,
Atau boleh juga ditulis cuma AB pangkat 3 tambah B pangkat 4. Di sini ada pangkat 0. Jadi kalau demikian berarti kalau A pangkat N kurang B pangkat N untuk N bilangan bulat, kita akan dapatkan menjadi A min B kali A-nya ini menjadi, kalau di sini 5, sini 4. Jadi kalau sini A pangkat N, di sini A pangkat N, di sininya akan menjadi A pangkat N min 1. Kemudian setelah itu, A pangkat N min 2, B. Seterusnya, A pangkat N min 3, B pangkat 2. Dan seterusnya pasti terakhir adalah B pangkat N min 1. Kita tidak usah perlu tahu semua apa yang ada di 3 titik ini. Maksudnya ada banyak suku di sini. Oke, dengan pengetahuan ini, kita sekarang akan mencoba membuktikan bahwa turunan X pangkat N terhadap X adalah NX pangkat N min 1. Dan ini untuk N sama bilangan bulat. Tapi juga nanti ini boleh berlaku untuk bilangan rasional juga. Jadi kita mulai, walaupun pendekatan kita untuk bilangan bulat, tapi nanti berlaku untuk bilangan rasional. Jadi Miss F aksen X itu, selain kita boleh pakai limit Fx tambah H min Fx per H saat H menuju 0, di limit sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah katakan bahwa F aksen X juga boleh didekati dengan F aksen C sama dengan limit Fx min Fc dibagi X min C saat X menuju C. Dan pendekatan ini yang akan kita pakai di video kali ini. Jadi misalnya, saya teruskan. Jadi misalnya ini saya teruskan, ini akan menjadi limit X menuju C dari Fx adalah X pangkat N ya. X pangkat N kurang Fc tentunya adalah C pangkat N. Dibagi X kurang C. Dan ini akan sama dengan limit X menuju C seperti yang di atas. Kalau ini berarti X min C kali X pangkat tentu N min 1. Tambah N X pangkat N min 1 C. Dan ini X pangkat N min 2 C pangkat. Ini N min 2, maaf. Ini N X, karena turun pangkatnya dari N min 1, di sini N min 2 C. Berarti ini N min 3 C kuadrat, dan seterusnya akhirnya adalah C pangkat N min 1. Dibagi dengan X min C. Sama dengan limit X menuju C. Ini boleh dibagi karena sudah sama dan tidak persis 0. Ya. Hanya mendekati 0. Karena X menuju C, maka X min C mendekati 0. Tapi tidak pernah 0. Jadi boleh dibagi. Jadi ini X pangkat N min 1 tambah X pangkat N min 2 kali C tambah X pangkat N min 3 kali C kuadrat, dan seterusnya adalah C pangkat N min 1. Dan ini akan berarti sama dengan ini X kita substitusi ke C. Berarti C pangkat N min 1. Ini C pangkat N min 2 kali C tambah C pangkat N min 3 kali C kuadrat. Ini X saya ganti dengan C. Tambah titik-titik C pangkat N min 1. Dan ini berarti ini C pangkat N min 1. Ini C pangkat N min 2 kali C pangkat 1. Berarti C pangkat N min 2 tambah 1. N min 2 tambah 1 hasilnya N min 1. Di sini berarti C pangkat N min 3 tambah 2. Karena pangkatnya dijumlahkan. Karena basisnya sudah sama. Jadi C pangkat N min 1 juga. Seterusnya sampai terakhir sama C pangkat N min 1.
Nah, seperti kita lihat di atas, saya perlihatkan lagi. Kalau dia M pangkat 4, pangkat 4 seperti sini, maka sesudah amin B ada 4 suku. Kalau pangkat 3, sesudah amin B ada 3 suku. Kalau A pangkat 2, sesudah amin B, A pangkat 2, amin B pangkat 2, sesudah amin B ada 2 suku. Berarti di sini, ini ada 1, 2, 3, seterusnya sampai N suku di C pangkat N-1. Jadi ada N buah ini. Ada N buah. Jadi ini adalah sebanyak berapa? N buah. Karena pangkat N. X pangkat N min C pangkat N. Jadi di sini adalah N kali C pangkat N-1. Tapi ini baru turunan dari apa? F aksen C. Yang kita butuhkan F aksen X. Tinggal diganti. F aksen X adalah N X pangkat N-1. Jadi dari sinilah rumus bila Fx sama dengan X pangkat N, atau bila Y sama dengan X pangkat N, maka F aksen X atau dy dx atau Y aksen atau dx pangkat N dx itu akan sama dengan N X pangkat N-1. Jadi misalnya bila saya punya Y sama dengan X pangkat min 20, maka dy dx adalah negatif 20 X pangkat negatif 21. Kalau Y sama dengan X pangkat 5/3, maka dy dx akan sama dengan 5/3 kali X pangkat 5/3 dikurang 1 berarti 2/3. Yang pasti rumus F aksen X sama dengan N X pangkat N-1 bukanlah rumus yang turun dari awan.